Hello everyone and welcome back to Chemical Engineering Economics and Project Management class from the Chemical Engineering Undergraduate Program at ITP. And we are now in the last segment of module number 8 titled Engineering Economic Analysis Part 4. Selamat bergabung kembali di kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITP. Dan kita sekarang berada di segmen terakhir dari modul nomor 8 yang berjudul Analisis Ekonomi Teknik bagian 4. And in this fifth segment of module number 8, we discuss about some qualitative profitability criteria, which should also be considered alongside the quantitative criteria, which we have learned so far. Ya, jadi dalam segmen 8.5 ini kita akan mempelajari mengenai beberapa jenis kriteria kelabaan yang bersifat kualitatif. Nah, faktor-faktor ini sebaiknya juga dipertimbangkan dalam mengambil keputusan investasi, selain dari indikator-indikator kelabaan kuantitatif yang sudah kita pelajari sejauh ini. And this is the reference for qualitative profitability criteria. So thus far, we have focused on quantitative indicators when analyzing and deciding on the project profitability. However, actually in real life, project decisions also need to consider qualitative criteria. In fact, there are examples in real life projects where qualitative criteria actually overrides the quantitative economic considerations. So these criteria have become increasingly important not only for the project sponsors or project owners, but also for project lenders. In the sense, an example, a current trend is the increasing use of environmental impact management as a loan eligibility criteria. So this is from the viewpoint of the lenders. So they will be willing to provide loan for a project if the project can prove that they will be compliant to environmental regulations. Nah, ini adalah referensi dari kriteria kualitatif untuk kelabaan. Sejauh ini kita baru membahas mengenai indikator-indikator kelabaan yang bersifat kuantitatif pada saat menganalisis keekonomian suatu proyek pabrik kimia. Nah, sebetulnya dalam kenyataannya seringkali kriteria-kriteria yang bersifat kualitatif justru lebih dominan daripada kuantitatif. Dan kriteria kualitatif ini kian hari semakin penting, bukan hanya bagi project sponsor atau project owner, tetapi juga bagi lembaga-lembaga yang akan mendanai proyek tersebut. Ini sebagai contoh, ini terutama berlaku untuk pendanaan-pendanaan internasional, ya, di mana lembaga-lembaga pendanaan internasional itu semakin menggunakan faktor lingkungan, keramahan lingkungan sebagai syarat untuk pinjaman bagi proyek-proyek pabrik kimia. So let us take a look at a number of intangible or qualitative criteria, and these are proposed actually by these authors, Perry, Scott, and Bird, in a long time ago in 1975. They did surveys to a large number of Fortune 500 companies about what factors they deem to be important alongside the quantitative profitability indicators when deciding whether to go or not with the project. So first one is employee morale. So this really how an investment fosters the employee's sense of belonging to the organization, with the overall goal that the employee would be more willing to contribute their best to the project. Employee safety, how an investment, it prioritizes employee safety since the early stages. So naturally, when we talk about this criterion, it implies that projects that places higher priority on employee safety would stand a better chance of being approved than projects that do not prioritize employee safety. And this is also included for chemical processing plants, inherently safe process designs of the project. The third one is environmental constraints. So projects that prioritize good environmental management ensure continued operation and recognition that the company is a good citizen, thus providing them with a higher chance of being funded or being approved again. So on the right-hand side here are several environmentally related issues in project decision. For example, Equator principles. These are risk management principles which are oriented basically on ensuring that the project will guarantee environmental compliance. And several international lenders actually have used these Equator principles for their decision in providing loan to projects, any project, including chemical processing plants. And perhaps you have seen this one in packages of several fast-moving consumer goods that we buy every day, like drinks, teas, coffees, and things like that. This is Rainforest Alliance. Again, this is an international pact on eco-labeling. So if a product is approved to carry this label, it means that they are compliant to certain environmental regulations or certain environmental best practices. Same here. So fair trade is also
somewhat is a mix between environmental and social issues. Again, this is a sort of eco-labeling, but it says to the customers that a certain product complies with environmental and social best practices. For example, product that carries a fair trade label is guaranteed that the production of those products do not displace indigenous population, for example, and they don't damage forest and so on. This one, of course, this one is a sign for safety, health, and environment protection in Indonesia, or K3. Yeah. So any project have to involve this safety management. And this one here, Kaizen, this is a Japanese word which means continuous improvement. So this is a paradigm that essentially encourages the involvement of employees on improving an organization or a project. So a project that is a Kaizen project tend to have a better chance at being funded because they are process improvement projects, meaning they don't start from scratch, but they improve upon things that are already being in place, that are already being in operation on a continuous basis. And Kaizen approach typically involve all of the employee of that project or company. Nah, kita lihat sekarang beberapa kriteria intangible atau terjemahan langsungnya adalah tidak terukur, kualitatif, yang dilaporkan oleh 3 orang penulis ini, Perry, Scott, dan Bird pada tahun 1975, ya memang sudah cukup lama ya makalahnya. Dan ketiga penulis ini melakukan survei terhadap sejumlah besar perusahaan yang termasuk dalam kategori Fortune 500 mengenai hal-hal kualitatif apa yang mereka anggap penting dalam pengambilan keputusan mengenai berjalan tidaknya suatu proyek. Yang pertama adalah moral dari pegawai atau pekerja, di mana proyek yang membuat pekerja-pekerja itu semakin bersemangat, memiliki rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap perusahaan, ini lebih disukai untuk didanai karena mereka akan memotivasi para karyawan ini untuk berkontribusi lebih lagi kepada proyek dan kepada organisasi pemilik proyek tersebut. Kemudian yang kedua, keselamatan pekerja. Ini maksudnya proyek-proyek yang memperhatikan atau memprioritaskan keselamatan pekerja sejak awal desainnya atau sejak awal tahap pengembangannya juga berpeluang lebih tinggi untuk didanai ketimbang proyek-proyek yang tidak terlalu memprioritaskan keselamatan pekerja. Termasuk di dalam hal ini untuk isu proyek-proyek pabrik kimia adalah bagaimana proyek tersebut melibatkan istilah dalam tanda kimia adalah inherently safer design. Jadi perancangan proses yang memang dari awal sudah melibatkan aspek-aspek keselamatan proses. Kemudian kendala-kendala lingkungan. Jadi proyek-proyek yang memprioritaskan manajemen lingkungan yang baik, ini biasanya cenderung bisa menjamin bahwa proyek tersebut memiliki keberlangsungan yang lebih baik, yang lebih terjamin, dan juga memberikan rekognisi ya, atau reputasi bahwa company yang memiliki proyek tersebut itu adalah warga dunia yang baik. Dan yang Anda lihat di sebelah kanan sini, Equatorial Principles, ini adalah contoh bagaimana masalah lingkungan itu dijadikan isu dalam pendanaan proyek. Jadi prinsip-prinsip Ekuator atau Equatorial Principles ini sudah digunakan oleh berbagai lembaga pendanaan, lembaga perbankan internasional dalam menilai kelayakan suatu proyek untuk didanai. Intinya sih pada dasarnya ini adalah prinsip-prinsip manajemen risiko yang dikaitkan dengan dampak lingkungan atau ramalan dampak lingkungan dari suatu proyek. Semakin proyek itu bisa menunjukkan bahwa mereka sudah memperhitungkan aspek penanganan lingkungan dengan baik, maka semakin besar peluangnya proyek tersebut didanai oleh lembaga-lembaga yang termasuk di dalam Equator Principles. Kemudian yang sebelah kiri atas, ini dinamakan dengan eco-labeling, label lingkungan. Ada berbagai macam eco-label yang beredar di luar sana. Salah satunya yang cukup terkenal adalah Rainforest Alliance. Jadi label ini melekat pada suatu produk tertentu atau suatu merek dagang tertentu. Dengan adanya label ini, maka artinya produk tersebut dijamin dalam produksinya tidak merusak lingkungan atau dalam produksinya sudah menjalankan praktek-praktek terbaik untuk melindungi lingkungan hidup. Yang bawahnya fair trade ini agak-agak mirip, tetapi dia juga melibatkan aspek-aspek sosial. Jadi misalkan ada produk kopi yang membawa label fair trade atau eco-label fair trade. Ini artinya produk kopi tadi sudah dijamin melalui pemeriksaan tentunya ya, bahwa dalam proses produksinya dia tidak merusak hutan, tidak mengusir atau memindahkan penduduk asli, misalkan begitu. Jadi ada aspek sosialnya juga. Kemudian yang bawah ini saya rasa Anda sudah banyak yang pernah melihat ya, ini adalah label K3, ya, keselamatan kesehatan kerja, yang merupakan satu elemen yang harus dipraktekkan oleh semua proyek di Indonesia praktis. Dan yang bawah, Kaizen, ini adalah pendekatan
model Jepang ya. Jadi ini adalah paradigma dari Jepang mengenai perbaikan proses secara berkelanjutan, secara berkesinambungan. Kalau proyek itu dikatakan proyek Kaizen, artinya dia memperbaiki sesuatu yang sudah ada secara pelan-pelan, secara gradual, semakin lama semakin bagus. Dan proyek Kaizen ini biasanya melibatkan employee dari suatu perusahaan sebagai bagian dari menanamkan budaya rasa memiliki yang kemudian berlanjut dengan keinginan mereka untuk memperbaiki perusahaan mereka sendiri. Moving on, the next one is legal constraints. So whenever a company decides on an investment, they have to observe local, provincial, and also national laws. So for example, this is news about regulation on machine-made cigarettes. Now, maybe some of you have heard that Indonesia imposes rules that limits the proliferation of cigarette making machines because we want to protect our labor in encouraging that these cigarette brands maintain their hand-rolled production lines. SKT is an Indonesian abbreviation for sigaret kretek tangan, meaning the product that is handmade. And this is all regulation. Okay, so if we, for example, if we want to invest on a cigarette factory in Indonesia, then we have to be sure that we observe this rule, this regulation about maintaining a percentage of our production capacity on for SKTs. The second one is product liability. So construction of a process plant should be deferred or delayed until the company is sure that the product will meet safety requirements or reasonably sure that the product will be safe. This is an example of a famous case in the 1970s, 1980s involving the company of Dow Corning. And the product is breast implant. You can browse in the internet. This is a very well-known case of litigation against company based on health issues, okay, or product safety issues. The next one is corporate image. This is considered in any investment decision. Doesn't matter what kind of project it is, because capital expenditures are often required to maintain a good image. So whenever a company decides between several project alternatives, company will always consider how that project will reflect upon the image of the company, whether it's social responsibility image, environmental responsibility image, whatever. Okay, so positive image needs to be maintained through these projects. The last factor is management goals. And this is actually a complex factor because it involves corporate goals, legitimate corporate goals, as well as personal goals of individual managers, which actually may be beneficial or may be detrimental or bad for the company. So this is very highly uncertain factor, again, because it involves personal preference of the managers of the company. Jadi kita lanjutkan dengan kriteria berikutnya yaitu kendala hukum legal. Intinya pada saat suatu perusahaan memutuskan untuk menjalankan atau tidak menjalankan suatu proyek, maka perusahaan tersebut harus mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku baik di tingkat lokal, misalkan tingkat kota madya, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan juga tingkat nasional. Bahkan jika proyeknya bersifat multinasional, perusahaan juga harus mempertimbangkan aspek regulasi internasional untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang akan dilanggar oleh proyek tersebut, yang akan menimbulkan biaya yang sangat besar bagi perusahaan untuk menghadapi proses hukum tersebut. Contohnya yang ada di sebelah kanan bawah ini adalah berita tentang SKT, ya sigaret kretek tangan. Jadi ada peraturan di Indonesia yang membatasi kapasitas produksi dari pabrik rokok. Sekian persen itu harus menggunakan jalur produksi yang berjalan secara manual. Artinya rokoknya dilinting dengan tangan. Ini tentu saja dimaksudkan untuk melindungi lapangan kerja bagi segenap buruh pelinting rokok ini, ya, supaya tidak banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh mesin-mesin pelinting rokok. Jadi kalau kita misalkan mau berinvestasi di pabrik rokok di Indonesia, kita harus tetap menjaga adanya kapasitas SKT ini. Tidak bisa kemudian kita menggunakan 100% mesin pelinting rokok. Berikutnya adalah product liability. Maksudnya di sini adalah risiko yang ditanggung atau risiko yang ditimbulkan oleh suatu produk. Jadi pada saat kita memutuskan untuk membangun suatu pabrik kimia, sebaiknya kita memastikan dulu apakah produknya akan melanggar peraturan-peraturan keselamatan atau tidak. Apakah produknya akan membahayakan keselamatan konsumennya atau tidak. Ini contoh yang sangat terkenal di tahun 70-an dan 80-an. Perusahaannya namanya Dow Corning. Produknya adalah implan payudara. Ya, silakan Anda bisa cari-cari di internet. Ini kasus yang sangat terkenal mengenai tuntutan masyarakat berdasarkan produk yang dianggap membahayakan keselamatan penggunanya. Kemudian berikutnya corporate image atau citra perusahaan. Nah, ini sebetulnya pasti menjadi perhitungan di dalam
keputusan-keputusan investasi apapun. Mempertahankan atau meningkatkan company image itu pasti memerlukan modal. Karena demikian, kalau kita pandang dari sisi lain, maka proyek-proyek yang diputuskan untuk berjalan itu sebaiknya bisa meningkatkan image dari perusahaan pemiliknya. Baik image-nya itu misalkan bahwa perusahaannya bertanggung jawab secara sosial, bertanggung jawab secara lingkungan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, management goals atau sasaran-sasaran dari pihak manajemen. Nah, ini adalah faktor yang sangat kompleks, sangat tidak menentu, karena melibatkan sasaran-sasaran corporate yang memang sudah sewajarnya dirumuskan untuk suatu perusahaan, tetapi juga melibatkan sasaran-sasaran individu, kepentingan-kepentingan individu dari pihak pimpinan perusahaan tersebut. Nah, kepentingan individu ini bisa menguntungkan atau justru bisa merugikan perusahaan. Karena itu, faktor ini sangat-sangat susah diprediksi bagaimana pengaruhnya. Alright, so this is the end of the segment and actually also the end of module number 8, and we will see you in the next module. Thank you very much for your attention. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Ini adalah akhir dari segmen 8.5 dan juga akhir dari modul nomor 8, dan kita akan berjumpa di modul berikutnya. Terima kasih.